Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Widodo Saputra. Selamat bergabung kembali di kelas saya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas dasar-dasar tentang PHP ya. Dasar-dasar tentang PHP. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya saya juga sudah memberitahukan sintaks dasar PHP, mulai dari buka PHP sampai dengan tutup PHP. Dan saya juga sudah memberikan sedikit tes kepada teman-teman semua, yaitu membuat biodata menggunakan PHP. Oke? Nah, sebenarnya itu mudah, ya, sangat mudah kalau kita mengerjakannya dengan serius. Contohnya seperti ini. Oke? Nah, ini dari Sublime kita simpan dengan nama atau ekstensi PHP ya. Kemudian kita simpan di dalam folder tes PHP. Kita buat dengan nama biodata.php. Nah, untuk mengerjakan biodata itu sebenarnya cukup mudah seperti ini. Nah, kita sudah buat PHP. Kita langsung buat echo kutip 2, kita buat H2 Oke. Nah, ini bisa kita simpan dan coba kita jalankan. Tapi sebelumnya jangan lupa kita aktifkan dulu Apache dan MySQL pada aplikasi SAM. Pastikan Apache dan MySQL sudah jalan. Oke, apabila sudah, kita bisa mencoba menjalankan program yang baru kita buat tadi ke dalam web browser. Silakan buka web browsernya dan ketikkan localhost tes PHP. Nah, di sini nanti akan ada dua buah file ya. Oh, langsung terbaca indeks. Kita langsung ketikkan biodata.php. Nah, ini dia biodataku. Diikuti dengan nama ya. Maka kita bisa menyisipkan sebuah tag HTML di dalam echo pada PHP ya. Nah, berikutnya echo. Nah, kita bisa membuat nama, name, contoh seperti itu ya. 2007 01030271. Oke. Titik koma. Ya, disimpan dan coba dilihat di browser. Ya. Oke, berikutnya kalau kita ingin memasukkan baris berikutnya, nama Widodo Saputra. Simpan dan coba diperhatikan, dia akan ke samping. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita bisa menyisipkan kode HTML atau tag HTML pada PHP. Jadi kita bisa menyisipkan BR pada bagian akhir dari baris sebelumnya, maka dia akan ke bawah. Ya. Nah, itulah dia sedikit tentang tugas yang saya berikan pada pertemuan atau pada video sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita sedikit lebih maju ya daripada untuk membahas masalah PHP. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas variabel pada PHP. Ya, variabel pada PHP. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan variabel? Itu variabel digunakan untuk menyimpan sebuah nilai. Ya, misalnya variabel A sama dengan Widodo. Maka variabel A menyimpan sebuah nilai, nilainya itu adalah Widodo. Dan agar dipahami oleh teman-teman semua, nilai di sini bukan berupa angka. Ya, nilai pada sebuah variabel di sini bukan berupa angka. Nilai ini bisa aja teks, ya, bisa aja angka. Nah, tergantung bagaimana kita mengisinya. Oke, untuk memberikan simbol variabel pada PHP itu ditandakan dengan $. Ya, $, atau pada keyboard shift kemudian diikuti dengan 4. Ya, maka terjadilah sebuah
karakter yang dinamakan $, kalau kita lihat. Contoh menamakan variabel seperti ini, $, nama underscore var. Tidak ada spasi, nanti akan ada aturan bagaimana membuat variabel. Jadi ini adalah nama sebuah variabel. Jadi namanya adalah variabel nama underscore var. Sementara nilainya adalah nilai. Oke. Kemudian tipe data dari variabel ini nanti bisa teman-teman baca. Yang perlu dipahami adalah tipe data variabel tidak perlu dideklarasikan. Nantinya PHP akan secara otomatis mengkonversikan atau menentukan tipe data variabel berdasarkan nilai yang disimpan. Oke, nilai yang disimpan. Jika nilainya seperti ini, nama sama dengan Alka Hauzan Al-Khairi. Ini ada kutip satunya ya, mohon maaf. Apabila seperti ini, maka nilai variabelnya itu adalah, tipe datanya adalah string. Ya, tipe datanya adalah string. Karena apa string? Karena ini berupa karakter huruf. Berbeda dengan variabel nilai. Variabel nilai itu menampung nilai 90. Maka pada nilai 90 ini disebut dengan bertipe data integer. Oke. Nah, ini bisa dilihat pada nama di atas otomatis akan bertipe string. Sedangkan variabel nilai itu bertipe integer. Integer itu adalah tipe data yang bisa kita jumlahkan. Sementara string itu berupa karakter yang tidak bisa kita jumlahkan. Ya. Kemudian bagaimana aturan pemberian nama pada variabel? Ini ada 3 aturan penting. Ya, 3 aturan penting. Nanti akan saya buat juga aturan saya sendiri agar mudah dipahami dan mudah diingat. Kenapa? Karena penamaan variabel pada PHP itu case sensitif. Huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Misal A huruf besar, ini kita beri nama variabel, dengan A huruf kecil, ini kita jadikan sebuah variabel, itu berbeda. Ya. Nah, jadi ada 3, harus dimulai dengan huruf atau garis bawah, underscore. Tidak boleh diawali dengan angka ya, teman-teman semua, mohon dipahami. Harus dimulai dengan huruf atau underscore. Tapi jarang sih kita pakai underscore dulu, biasanya kita pakai huruf dulu. Oke, yang kedua, hanya dapat menggunakan karakter alphanumerik dan underscore. Jadi bisa dipakai A sampai Z, huruf besar, A sampai Z, huruf kecil, 0 sampai dengan 9, dan underscore. Dan mohon diingat kembali, harus dimulai dengan huruf ya, atau underscore. Jadi walaupun diizinkan angka kita masukkan sebagai nama variabel, tapi tetap saja yang kita awalinya itu adalah nama, berupa karakter atau berupa huruf, ya. Tidak menggunakan spasi. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakan spasi. Apabila ingin dipisahkan, gunakan underscore. Oke, itulah untuk menambah variabel, menamakan variabel. Tapi kalau nilainya itu terserah ya. Dan yang terakhir, mendeklarasikan atau membuat variabel. Tidak ada perintah khusus untuk membuat variabel. Ya, semua variabel akan terbentuk pada saat nilai ditentukan kepadanya. Jadi kalau kita buat variabel mobil sama dengan Avanza, maka nilainya ini bertipe data string. Dan setelah perintah tersebut dieksekusi, maka variabel mobil, ya, variabel mobil akan berisi nilai Avanza. Oke. Nah, dan nanti akan saya jelaskan bagaimana mendeklarasikan variabel yang dikirim dari form. Jadi selama ini kalau kita buat form, kita hanya ketik-ketik saja, tidak ada nilai yang dikirim. Kali ini mudah-mudahan kita dapatkan di video ini. Kalau tidak dapat, kita akan lanjut di video berikutnya. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba membuat sebuah variabel pada PHP mulai dari dasar. Oke, silakan diikuti videonya ya. Oke, langsung saja kita buka web editor kita, yaitu Sublime Text. Kita coba buat file baru ya. Sebelumnya ini kita simpan. Untuk file berikutnya mungkin kita masih bisa simpan di test PHP. Ya, kita simpan di test PHP dengan nama variable.php. Oke. Nah, kita bisa juga membuka indeks. Jadi di indeks ini kita akan buat link ya
Tujuannya adalah apabila kita jalankan programnya tes PHP, maka di sini akan ada daftar kerja kita. Yang pertama nanti biodata, yang kedua variabel, oke? Atau yang pertama pengenalan PHP. Nah, kita coba langsung aja echo ahref. Kita bisa beri kutip 1 ya, kalau tadinya kutip 2, atau tidak usah pakai kutip juga bisa. Langsung ke biodata.php. Oke, sini kita berikan P. Oke, simpan dan coba lihat. Nah, ini kode klik dia akan menuju ke biodata. Oops, tes PHP biodata.php. Jadi ini namanya bodata. Mungkin silap ya, tipu. Jadi kita coba ganti aja, ikuti yang sebenarnya. Mohon maaf tadi salah ketik. Oke. Nah, di biodataku kita beri di sini sebuah link home atau beranda biar terlink kembali ya. Jadi di sini saya buat bisa aja di sini, atau tidak usah, saya buat di bawahnya saja ya. Echo terus kita buat apa, beranda aja ya. Oke, di sini saya kasih P seperti ini. Coba simpan dan kita bisa klik beranda. Dia akan kembali kemari. Ini biodata. Oke, mungkin terlalu terburu-buru untuk mengetik, jadi saya ganti lagi. Ini dia. Biodata beranda. Nah, kita akan buat di bawah sini variabel. Jadi kita langsung saja copy dari sini. Saya jangan lupa buat ini, kemudian kita ganti menjadi variabel.php. Kita ganti ini variabel. Oke, simpan. Coba lihat. Ya, sudah ada variabel. Saya klik. Ada variabel, hanya saja masih kosong. Oke, langsung saja kita PHP. Sebelumnya saya akan kopas dulu dari sini. Oke, sini saya kembalikan ke, sudah pas ya, ke indeks. Nah, kita langsung saja variabel, klik variabel. Oke, di bawahnya langsung kita buat. Jadi untuk materi kali ini, coba kita bisa tambahkan seperti ini. Nah, ini HR adalah horizontal row, akan memberikan sebuah garis, nanti materinya di sini. Ya, langsung saja. Untuk penamaan variabel, tadi saya bilang itu diawali dengan tanda $, diikuti dengan nama variabel. Misalnya nama itu diawali dengan huruf, bukan angka. Berarti misalnya kita buat nama sama dengan, kalau udah bertipe data string, itu biasanya kita akan buat kutip 1. Kalau nama kan string, bukan integer. Integer kan huruf, integer itu angka yang bisa dijumlahkan. Misalnya Widodo Saputra. Oke, jadi sudah terbentuk sebuah variabel dengan nama ya. Variabel namanya adalah nama dan nilai dari variabelnya adalah Widodo Saputra. Maka kalau kita buat seperti ini, echo variabel nama seperti ini ya, maka yang terjadi adalah simpan akan dicetak dengan Widodo. Oke, nah apabila kita ingin membuatnya menjadi 10, maka tipe datanya ini adalah nama, nilainya adalah 10 yang bersifat bertipe data adalah integer, maka nilainya 10. Pak, bisa nggak kita jumlahkan? Oke, kita bisa menjumlahkannya. Misalnya kita buat P sama dengan 10, variabel L sama dengan 5. Seperti itu ya. Kita langsung jumlahkan
variabel L besar sama dengan variabel P dikali variabel L kecil. Eko variabel L besar. Nah, perhatikan kode ini adalah luas persegi panjang. Panjang, lebar, luas. Panjang sama dengan 10, lebar sama dengan 5. Luas L besar ya, berbeda ya. Adalah panjang kali lebar. Tampilkan L besar, tampilkan luas. Maka hasilnya sudah bisa ditebak, 50. Ya. Nah, cukup mudah memang kalau kita ingin membuat menggunakan variabel. Ya, menggunakan variabel pada PHP. Hanya sekedar seperti ini saja. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin menggantinya, misalnya variabel 1 sama dengan titik 2, titik koma. Variabel 2 sama dengan titik 2. Oke, variabel 3 sama dengan. Nah, saya buat di sini Widodo Mita, maaf kalau ada sama nama ya. Aska variabel 4 ham. Oke. Nah, jika ingin menampilkan nama echo variabel 2, maka yang tampil adalah Mita, karena 2 yang dipanggil. Kalau kita buat selanjutnya variabel 2 diikuti dengan variabel 3. Oke, mari kita coba simpan file dan bisa dilihat hasilnya. Oh, coba kita perhatikan sebentar. Oh, belum disimpan ya. Simpan filenya dan coba dilihat. Nah, keluar Mita dan Aska. Ya, sini bisa kita kasih jarak. Misalnya kita ingin memberikan sebuah perintah ya, atau kita buat kode HTML atau tag HTML, misalnya kita buat BR. Nah, maka dia akan menuju ke bawah. Oke. Nah, itu dia sedikit contoh tentang variabel. Ya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan dengan variabel. Misalnya kita ingin membuat perhitungan atau memasukkan sebuah nama ya. Nama dengan tipe data string. Oke. Nah, satu lagi akan saya contohkan. Misal kita ingin membuat proses perhitungan luas segitiga. Oh, tidak, mungkin yang seperti tadi aja ya. Kita buat luas persegi, seperti itu. Nah, sini kita bisa buat P. Nah, kita langsung saja variabel kita kenalkan. Variabel P sama dengan, misalnya kita buat 10. Kalau untuk nilai, kita tidak nilai yang bersifat integer, kita tidak perlu memberikan kutip ya. Kalau kita berikan kutip seperti ini, maka nilainya tetap 10, tapi ini bukan lagi nilai yang sifatnya integer, jadi tidak bisa dijumlahkan. Kita harus tidak memberikan kutip pada nilai ya, kalau memang kita ingin buat integer. Oke, kemudian variabel L kecil sama dengan 5, tadi seperti itu. Kita bisa langsung memberikan mungkin variabel L besar sama dengan variabel P kali variabel L. Nah, ya. Dan kita bisa membuat seperti ini. Echo tip 2 panjang sama dengan variabel P. Kemudian diikuti dengan BR titik koma.
Oke, kita buat lanjutnya. Lebar L. Nah, seperti ini. Coba kita lihat. Masuk ya. Nah, jadi kalau ini kita ganti, misalnya kita ganti jadi 8, maka simpan dan hasilnya seperti ini. Oke, nah tinggal kita membuat echo luas sama dengan variabel L besar. Oke, simpan dan lihat hasilnya. Maka luas sama dengan 80. 80 ini bukan kita ketik, melainkan perhitungan antara panjang kali lebar. Oke, saya rasa itu aja pada video kali ini. Seperti janji saya tadi, untuk mendeklarasikan variabel dari form, kita akan buat atau kita lanjutkan pada video berikutnya. Dan mungkin ini memang harus kita buat satu video full untuk variabel dari form, karena ini akan membuat waktu cukup lama untuk mendeklarasikannya. Oke, saya rasa itu aja pada video kali ini, dan semoga bisa membuat memahami variabel dengan baik, karena variabel pada PHP ini sangat dibutuhkan. Oke, saya rasa itu aja. Sampai ketemu di video berikutnya.